Joko Sunaryo yang telah menyampaikan laporan keuangan selama 1 tahun di dalam pelaksanaan kegiatan dari Gereja Kristen Jawa Wonogiri. Bapak Ibu, di dalam laporan tadi antara rencana tahun 2025 kemudian realisasinya dari rencana ada Rp678.400.000. Perlu kita ketahui dan juga visitator besok pilih GKJ Wonogiri melakukan efisiensi anggaran, Bapak. Jadi ada beberapa anggaran yang kita coba tidak seperti kita lakukan pada tahun-tahun kemarin. Kita melakukan pemangkasan. Salah satunya termasuk persidangan majelis. Kalau perlu hanya pakai online. Yang semula persidangan majelis itu 2 kali, kemudian kita jadikan, kita efisienkan menjadi 1 kali persidangan majelis harian itu jika diperlukan, sehingga kita melakukan efisiensi anggaran yang cukup signifikan. Ya, karena mengingat kondisi jemaat kami yang semuanya sudah pensiunan. Kemudian terkait dengan maintenance gedung gereja juga kami belum menyelenggarakan istilahnya membuka kotak khusus. Kalau dulu ada kotak pembangunan, sekarang kami cuma membreakdown persembahan yang masuk setiap minggu itu untuk kita tata, sehingga ada beberapa maintenance gereja yang kadang-kadang kita menunggu dulu sampai uang itu terkumpul. Inilah salah satu yang jemaat pahami kenapa kadang gereja kita ada hal-hal yang mungkin nggak nyaman bagi jemaat. Ya, karena kita tidak mempunyai pos khusus untuk pembangunan gereja. Nanti akan kita pikirkan di tahun-tahun yang akan datang. Bapak Ibu, demikianlah laporan keuangan yang disampaikan oleh Bapak Joko Sunaryo. Kemudian kita akan berlanjut ke laporan Badan Pemeriksa Keuangan. Kepada Badan Pemeriksa Keuangan dipersilakan. Terima kasih. Kami mewakili dari BPK akan melaporkan terkait hasil dari kinerja dari BPK. Sesuai dengan yang tercantum di dalam halaman 29, kita sudah melakukan untuk pemeriksaan terhadap pembukuan keuangan untuk GKJ dengan hasil secara umum sudah cukup bagus. Ini sudah tertib, sudah terperinci, rapi, dan tentunya dengan baik, ya kan? Namun demikian ada beberapa catatan. Yang pertama seperti yang disampaikan tadi dari laporan keuangan, kita melihat bahwa realisasi pemasukan dari gereja tidak tercapai 100%. Dan kita juga mengamati bahwa pemasukan di tahun kemarin ada kecenderungan, ada penurunan. Dan ini bagaimana kita nanti bisa bersama-sama untuk duduk bersama bagaimana kita bisa meningkatkan atau paling tidak mencapai target yang sudah kita tetapkan terkait dengan pemasukan untuk keuangan gereja. Kemudian yang bisa kita lakukan dengan pemasukan yang belum tercapai 100% seperti yang tadi Ibu Endang sudah jelaskan, sudah ada beberapa langkah efisiensi. Namun demikian kita tetap harus, saran dari kami bahwa penggunaan keuangan gereja dilakukan secara cermat tanpa mengabaikan kebutuhan yang ada. Kemudian untuk pembukuan di GKJ sendiri yang sudah cukup bagus, kami harapkan bisa diikuti pembukuan keuangan di masing-masing komisi ataupun kelompok. Kami akui bahwa di tahun 2025 BPK belum pernah melakukan pemantauan atau pembinaan untuk pembukuan keuangan di kelompok ataupun di komisi, dan mungkin nanti bisa diagendakan di 2026 supaya nanti pelaporan keuangan yang sudah tertib dan rapi di tingkat induk bisa diikuti di masing-masing kelompok maupun masing-masing komisi, sehingga semua peredaran uang yang ada itu bisa dipertanggungjawabkan. Demikian
Demikian dari BPK yang bisa kami sampaikan secara garis besar. Sekian dan terima kasih. Terima kasih pemeriksa keuangan GKJ Wonogiri. Jadi perlu kami sampaikan juga dari Badan Pemeriksa Keuangan, selain efisiensi yang dilakukan oleh majelis terhadap kinerja komisi-komisi dan badan untuk menekan penggunaan keuangan gereja yang mungkin juga overlapping, setiap kegiatan dari masing-masing komisi, bidang, dan badan, apabila keuangan itu terlalu minim, maka seluruh komponen jemaat melakukan usaha dana seperti pemuda, KWD, dan sebagainya, atau panitia-panitia itu menggalang usaha dana, entah itu rosok, entah itu jualan kaos, entah jualan makanan, apapun dilakukan untuk menunjang kegiatan gereja guna perawatan dan pemeliharaan iman jemaat. Inilah yang dilakukan oleh GKJ Bapak Visitator. Jadi kami mencoba untuk melakukan efisiensi, tetapi jemaat juga tidak tinggal diam. Dia melakukan kegiatan supaya kegiatan itu bisa terpenuhi dan jemaat merasa bahagia. Baik Bapak Ibu, nanti beberapa masukan kami persilakan untuk diberikan kepada kami terkait dengan pengelolaan keuangan. Kita akan berlanjut ke acara berikutnya yang akan dipandu oleh Bapak Ketua Dua Joko Purnomo. Kita lanjutkan acara selanjutnya, yaitu laporan kelompok dan pepandang. Dari pengurus kelompok dan pepandang barangkali ada yang ingin disampaikan atau direvisi, monggo Pak Jun. Jadi dari laporan yang sudah ada. Baik, terima kasih. Kami tadi juga usul kepada status bagi yang ada revisi saja yang maju. Di halaman 78, karena kerusakan laptop kami tidak bisa bikin PDF, kemudian saya tulis tulisan dokter, saya serahkan kepada saudara gereja. Untuk saldo akhir ini yang benar, jadi harus dibaca 1.766.000, itu harus dibaca 1.276.500 rupiah. Halaman 78, saldo akhir 25, 1.276.500. Item-itemnya sudah betul. Kemudian sisi data keuangan pengeluaran, ini saldonya sudah benar. Adapun di perinciannya nama kelompok ini merupakan kumulatif dari beberapa item supaya tidak makan garis. Yang benar adalah 2.485.000, 2.485.000. Rupanya tadinya kebalik, tulisan saya itu 2.585.000 tapi diketik 2.858, tapi di situ ada selisih 100. Demikian. Kemudian evaluasi dari bendara tadi menyatakan progres masing-masing kelompok. Kami akui kelompok kami tidak ada 50% yang mempersembahkan bulanan. Jadi mohon maklum, ada penurunan. Kemudian mengenai pendidikan 0%, di kelompok kami arahkan kepada Solo Tech. Jadi pada laporan di keuangan gereja Solo Tech secara rinci di kelompok tidak ada, tapi di global di neraca itu ada, tidak sampai 12 juta. Karena dulu arahan tiap kelompok itu 100.000 per bulan. Untuk itu nanti kami kalau memang diarahkan kepada pendidikan, nanti yang Solo Tech akan kami arahkan kepada pendidikan. Kemudian dari Bapak Pendeta tadi, arahan ke depan nama-nama anggota kelompok kami setuju. Di tahun lalu kami sudah mencantumkan nama kepala keluarga 17 dengan anggotanya jumlah sekian, sehingga rekapnya sama. Sementara itu yang kami sampaikan, terima kasih.
Terima kasih. Barangkali dari kelompok yang lain ada yang disampaikan. Cukup? Itu cukup. Itu cukup. Oh, monggo, saya terima. Untuk kepada timang, koreksi ada di halaman 64 pada laporan keuangan. Bagian bawah jumlah Romawi 1 dan Romawi 2 itu ada kesalahan, seharusnya 109.831.257 109.831.257, sehingga ini akan mempengaruhi saldo akhir kalau pengeluarannya sudah betul antara pengeluaran ke gereja dan edaran pemandang, sehingga terjadi perubahan pada saldo akhir itu menjadi 63.725.557 rupiah. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Kelompok kedua. Jadi monggo dari kelompok Gerdu. Dari kelompok Gerdu ini. Sebentar Pak, siapkan mic-nya dulu. Tolong disebutkan halamannya aja Pak, supaya Halaman 77. Halaman 77 ini hanya membetulkan judulnya itu dari yang keuangan jelas. Kegiatan yang telah dilaksanakan sudah jelas. Terus itu pelaksanaan 2026 itu yang salah, itu sebetulnya yang program tahun 2026. Pihak kelompok B perguruan Supada 3 wisata rohani mantan itu ada tulisan wisata rohani ke Pandan Mentor dilaksanakan pada bulan Juni 2004 itu itu maka di-scrap saja wisata rohani ke Pandan Mentor itu saja. Hanya itu Pak pembetulan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Barangkali ada yang lain lagi yang ingin disampaikan dari kelompok dan pepana. Apa sudah cukup? Terima kasih. Kita lanjutkan acara selanjutnya, yaitu evaluasi pelayanan tahun 2025. Untuk itu kepada pengurus komisi, barangkali ada yang ingin disampaikan pembetulan atau revisi, monggo. Monggo. Tolong sambil disebutkan halamannya supaya lebih cepat. Terima kasih waktu yang diberikan. Saya tidak akan menyebutkan halaman, hanya begini, ada penyesalan dalam hati saya. Komisi Diakonia ada perubahan pengurus, tetapi tidak dicantumkan di dalam Rensa tahun 2026, sehingga orang lain tidak tahu kalau pengurus Diakonia sudah ganti, kecuali yang pengurusnya tidak ada pergantian, tidak ditulis, tidak masalah. Namun demikian, saya tadi sudah mendengar dari yang disampaikan oleh Bapak Pendeta bahwa nama komisi yang baru besok akan dicantumkan untuk program kerja tahun 2027. Terima kasih. Ada yang lain? Monggo dari Juba. Terima kasih kami dari Komisi Adi Yuswo untuk menambahkan di dalam rencana yang untuk halaman 83, jadi rencana Tesla itu cuma tambah aja untuk Halu Sinode GKJ, belum tercantum. Tambahan Tesla yang untuk tahun 2025.
yang tanda tangan sudah Bapak Budi Saroso. Jadi, matur nuwun, wonten sanesipun dari pengurus komisi yang akan disampaikan perbaikan atau revisi. Terus Budi, apa sudah cukup? Cukup, terima kasih. Kita masuki acara selanjutnya yaitu register pelayanan tahun 2026. Barangkali dari Bapak Pendeta ada yang ingin disampaikan, monggo Pak. Terima kasih untuk waktunya. Terkait dengan register pelayanan tahun 2026, sebagian besar majelis komisi-komisi telah menyampaikan dalam materi persidangan ini. Adapun seperti yang tadi ditambahkan oleh Komisi Adiuswo untuk Halun, karena memang seingat saya dulu ketua yang lama tidak akan merencanakan karena aduh bagadan. Jika kemudian pengurus yang baru akan memasukkan ataupun tidak memasukkan, karena ini sudah sesuai dengan pos yang memang dijatahkan ke Adiuswo, monggo. Oh enggak, baik. Jadi, maka jika pun ada biaya, maka tentu komisi dapat membuat perencanaan untuk pengumpulan atau pengadaan biaya pun ataupun juga hal-hal yang lain terkait dengan komisi-komisi yang lain di saketomekanan. Karena memang majelis berusaha untuk memberikan plot-plot anggaran sesuai dengan kemampuan dan pembagian dengan persentase yang ada, tetapi tidak menutup kemungkinan sami kados ingkang disampaikan Ibu Penatua dan Pujiastuti bisa menggalang dana dengan berbagai macam cara hingga boten nyalai anggenipun sesarengan kita berorganisasi gereja. Namun kan saya belum Pak. Matur nuwun. Bapak Ibu, akan kita lanjutkan acara yang berikutnya, yaitu usul dan saran. Untuk pimpinan sidang kami serahkan kembali pada Ketua Majelis Ibu Ida Pujiastuti. Baik, terima kasih Bapak Penatua Joko Purwono yang telah memandu. Bapak Ibu, kita sesuai dengan random acara yang sudah kita siapkan, maka kita akan masuk ke acara usul saran. Singkat, jelas, cepat. Nanti yang akan kita jawab, yang tidak akan dibahas di sidang kemajelisan. Kita buka usul saran termin pertama, dipersilakan 3 orang angkat tangan. Ya, ada 3 penanya saat ini yang sudah mengangkat tangan, ada di baris kedua sebelah barat. Pak Sulu, Bapak Trimagot, dan yang paling belakang Bapak Ibu Kristalise. Kepada Bapak Sulu dipersilakan. Terima kasih. Beberapa, tapi saya singkat saja. Melihat tampilan materi sidang saat ini, saya menyambut baik kinerja majelis. Tadi disinggung di pembukaan renungan, hal-hal yang gelap, hal-hal yang buram sudah ditinggalkan, kembali ke cerah. Kalau dulu dengan kertas buram, sekarang kertas HVS. Terima kasih.
Namun kami usulkan dalam bendel ini supaya Mars GKJ itu setiap bendel nanti ke depan dilampirkan Mars GKJ. Jujur banyak yang tidak hafal, tapi dengan adanya note di situ siap. Kemudian yang tidak kalah penting, si Gromangsa karya Bapak Kamulyono itu yang melegenda, mau dilampirkan bisa diatoniskan, nanti diubah dengan Dori Pasok. Kemudian entah nanti di bendel tahun keberapa secara gigaji, walaupun kemarin itu kuarto, kalau kuarto itu mungkin sekitar 10 lembar, kalau menjadi lembar ini folio mungkin lebih ringkas, jadi halaman akhir itu secara GKJ filenya sudah ada, mau dilampirkan. Itu yang pertama. Yang kedua, lumbung pangan supaya untuk menjaga estetika natura yang kadang-kadang ditaruh di depan kantor gereja, mohon diusahakan adanya rak berkaca. Kalau dulu ada tikus, memang ada tikus. Kalau sekarang nggak ada, ya puji Tuhan. Tapi menjaga estetika supaya nanti bisa dihitung kembali jumlahnya, ya mohon dengan rak kaca yang bisa dikunci, walaupun kita tidak suudon sampai yang ngambil, tapi demi estetika. Kemudian yang selanjutnya, di pertengahan Juni 25 yang lalu saya mencoba khotbah itu dengan membaca leksionari lengkap dan nyatanya tidak molor, karena saya mengurangi lagu-lagu dan mengurangi doa yang berkepanjangan sehingga durasinya tetap terjaga. Oleh karena itu beberapa terakhir kami juga melihat khotbah itu sudah dengan leksionari lengkap, mohon itu dilanjutkan karena alur materi khotbah itu nyambung daripada harus menduga-duga seperti apa ayatnya. Saya kira itu yang sampaikan, karena tadi nama kakak kami sudah melaksanakan dan akan kami lanjutkan di laporan berikutnya. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Sunu. Berlanjut ke Bapak Rimakut. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Kami akan mensikapi halaman 26 yang berkaitan dengan laporan tim pembetulan sertifikat tanah gereja di Pepandan Kidul. Karena tim ini itu produk dari kemajelisan ketika Bu Sidumini ke saya, ke Pak Iwan, dan sekarang Bu Minyak. Nah, dalam proses ini, ketika saya menjelang lereh bulan April dan Mei, saya di persidangan sudah menyampaikan kepada tim untuk meminta nomor pendaftaran. Mengapa saya minta itu? Karena kebetulan warga di Wonogiri itu ada yang berdinas di BPN Pusat, dan dia itu sanggup untuk membantu pengurusannya. Namun sampai saya lereh dan sampai laporan pada saat ini itu sedang menunggu proses dari notaris. Artinya dari ketika saya mau lereh bulan Juni, persidangan terakhir yang saya ikuti bulan Juni, itu sampai sekarang masih belum ada perubahan. Untuk itu kami memohon kepada tim, saran ini tidak memohon karena saya warga, hanya menyarankan kepada tim itu untuk minta nomor pendaftaran. Notaris ini sudah betul-betul mendaftarkan ke BPN atau belum? Karena saya khawatir jangan-jangan ini dibekukan, tidak diproses, sehingga ketika ditanya jawabannya ya dalam proses. Kalau memang ini nanti notaris itu tidak melakukan proses, tidak melakukan tindakan, kita punya hak untuk menyelesaikan melalui lembaga atau instansi yang berkaitan.
Jadi intinya kami mohon dari DIN untuk meminta nomor pendaftaran. Dan warga kita yang di Wonogiri itu juga ada 2 yang kebetulan tugas di DPN sini, itu juga bisa ikut membantu. Tetapi kalau nanti sudah ada nomor pendaftarannya, warga kita yang di Jakarta siap untuk membantu prosesnya. Demikian yang kami sampaikan, karena ini saya masih merasa punya tanggung jawab moral, maka ini kami sampaikan di dalam persidangan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Trimanto. Berlanjut Ibu Kristalisi. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan menyampaikan mungkin pertanyaan juga, mungkin juga termasuk usulan. Saya menyampaikan pertanyaan di lembar tambahan penerimaan persembahan. Itu di dalam poin 42800. Kotak minggu kedua pengadaan mobil. Saya bertanya terlebih dahulu, karena yang saya tahu sebagai jemaat, mobil sudah lunas nih. Pembelian mobil gereja dan yang dimaksud mobil sudah lunas ya? Sudah. Nah itu kalau ada kotak minggu kedua pengadaan mobil sejumlah sekian juta, realisasi sekian juta, terus apakah itu ada rencana, itu ada 49 juta, apa ada perencanaan pengadaan mobil yang baru lagi? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk poin 43100, saya bertanya terlebih dahulu, itu persembahan guru agama. Yang dimaksud persembahan guru agama dalam suatu pertemuan atau persembahan tertentu, saya tak tanyakan terlebih dahulu. Pertanyaan nggak lanjut publik karena saya akan bisa bertanya. Karena begini, persembahan guru agama, memang saya udah pensiun ya, tapi saya pernah dititipi persembahan Natal bersama SMP sekabupaten itu sejumlah 1 juta. Apakah ini atau bukan? Kalau bukan, kok tadi saya meneliti tidak ada tercantum di dalamnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, maaf, memang saya menyadari saya tentang pembukuan keuangan bodoh, tidak bisa agak mampu. Tapi cuma saya kalau melihat apa itu, kalau saya ngitung-ngitung persembahan itu kadang-kadang aku yang ngerti dosa. Apakah emas yang dimiliki oleh gereja tidak bisa dipecah ya? Kenapa saya merasa bertanya seperti ini? Karena di dalam setiap kegiatan, hampir setiap kegiatan, dari mungkin anak remaja, mungkin pemuda, atau bahkan lansia, itu setiap kegiatan kok masih mengadakan cari dana. Padahal kalau dia secara umum kita punya tabungan besar. Saya merasa begini, jangan merasa bangga ketika gereja itu sugih duit. Dan apabila itu bisa dipecah, kenapa tidak dipakai? Dan di samping itu, karena saya merasa risih ya, ketika GKJ kemarin, di samping kita merayakannya, kok masih di sisi lain masih cari dana tengah-tengahnya pelaksanaannya. Ini kuping, ini risih. Kok seolah-olah aku mangan, ini kok
sesuaikan dengan kebutuhan kita adanya. Kenapa setiap event masih ada event cari dana? Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih waktunya. Terima kasih Ibu Kristalise dari termin pertama. Ada 3 penanya. Jadi sesuai dengan acara yang sudah kita sepakati bahwa usul, saran, kritik akan kita tanggapi sesudah istirahat. Termin kedua kita buka. Bagi yang sudah bertanya untuk tidak menanyakan lagi di termin berikutnya. Terima kasih. Termin kedua kita buka. 1, 2, 1 panggilan, 1 orang lagi. 3. Terima kasih. Kita tutup di termin terakhir. 3 penanya. Dipersilakan Bapak Putri Saroso. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Sama seperti Pak Sumul, saya juga mengapresiasi kinerja majelis saat ini yang mana telah dapat menyajikan bendel yang cukup bagus. Intinya yang akan kami sampaikan pada saat ini yang pertama adalah pertanyaan. Tadi saya mendengar laporan dari BPK bahwa kegiatan pencatatan pembukuan gereja itu sudah bagus. Yang pertama itu, tapi kenyataannya di dalam penilaian kalau secara matematis nilainya itu banyak yang C. Nek bagus itu nek mahasiswa tunggal banyak yang sangat baik. Nah, mohon ini nanti Bapak Ibu BPK untuk acuannya apa sehingga dari sini bagus kok nilainya masih C. Nek bagus itu minimal baik. Nah ini mohon untuk penghargaan pada Bapak Ibu Menteri yang sudah bekerja keras dengan nilai yang belum baik. Yang pertama itu kira-kiranya apa, acuannya apa, sehingga dari beberapa poin ini cetannya masih nilainya C. Kemudian yang kedua terkait dengan saran dari BPK tadi, masih BPK yang titik 4 dalam laporan, dalam pembuatan laporan bagi setiap komisi kelompok serta kepantan dimohon untuk ditembuskan ke BPK agar memudahkan pemantauan. Tadi sudah direncanakan bahwa BPK akan mengadakan pemantauan. Ini kami harapkan ini bisa terrealisasi sesuai dengan program, yang mana di programnya BPK akan mengadakan pemantauan pada komisi dan kelompok pantan setiap semester. Nah, kalau saya lihat dari laporan kelompok pantan tadi masih ada beberapa yang tidak sesuai dengan apa yang format yang diberikan oleh majelis. Nah, dari itu dengan program ini kami harapkan pada laporan evaluasi di tahun 2026 ini yang akan dilaporkan pada tahun 2027 nanti sudah sesuai dengan apa yang diharapkan atau disarankan oleh majelis harapan kami, seperti itu, sehingga tidak ada istilahnya perbedaan. Kemudian yang kedua terkait dengan laporan ini, setelah kelompok pantan atau komisi menyampaikan draftnya sebelum menjadi buku, mestinya ada koreksi sehingga tidak banyak kesalahan yang terjadi, seperti yang utamanya contohnya di kelompok Denarjo tadi. Itu yang kami sampaikan. Kemudian terkait dengan kegiatan istilahnya ada
refleksi tadi di majelis Bu, keadaan majelis Bu Siswantina itu karena lelehnya tanggal 25 di situ nanti tertulis sampai dengan tahun 2025, artinya belum ada pengajuan kembali. Ini mohon didata kalau tadi ada yang salah tulis ya. Saya kira itu saja yang kami sampaikan. Waktu kami kembalikan kepada pimpinan sidang. Baik, terima kasih Bapak Budi Saroso. Berlanjut penanya kedua di tertib kedua, Ibu Unika. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Sebenarnya tadi ada dua yang ingin saya tanyakan, tetapi ternyata tadi sudah ditanyakan sama yang kayaknya Pak Sum tadi masalah lumbung pangan. Sebenarnya sama, cuman itu juga perlu wadah yang layak. Kalau nanti penataan juga saya tambahkan di sini untuk operasionalnya itu benar-benar dilaksanakan secara waktunya tepat gitu ya, jadi tidak menumpuk seperti itu yang mungkin sama. Yang kedua yang ingin saya tanyakan yaitu mengenai ini berkenaan dengan komisi anak ya. Di komisi anak ini saya juga sebagai pelayan anak, itu sebagai guru sekolah minggu di sini saya melihat bahwa anak-anak kita ini aset untuk kedepannya, tetapi dalam beberapa waktu terakhir ini saya mengamati untuk ibadah anak itu tidak ada tim musik, dalam arti anak-anak itu suka yang suara-suaranya itu ada, misal dia menyanyi ada iringan musiknya gitu. Beberapa ibadah, beberapa yang kalau saya mengajar itu memang tidak ada. Terkadang saya mencari gitaris itu dadaan. Nah, jadi di sini saya ingin menyampaikan mungkin dari pendamping, majelis pendamping anak nanti bisa berkoordinasi dengan komisi. Karena anak-anak begitu cerianya kita lihat, kalau menyanyi tidak ada musik itu kayaknya hampa gitu ya. Karena ini anak-anak yang luar biasa sekali, ini adalah aset yang kita miliki untuk mereka bisa beribadah dengan nyaman dan dengan di dunianya dengan musik yang mungkin bisa dijadwalkan. Nanti bisa kerjasama antara pendamping anak dengan komisi, bisa dijadwalkan, ditunjuk beberapa remaja pemuda yang bisa gitar ataupun keyboard, nanti bisa dijadwalkan dan bisa juga diwejkan seperti guru sekolah minggu. Biasanya kan 2 minggu itu dijadwalkan untuk minggu ini dan minggu besok sudah tercatat. Seperti juga tim musiknya juga seperti itu. Kalau di situ ada yang bisa IT, bisa kadang kita karaokean. Tetapi kendala kita juga kalau tidak ada yang membantu IT, kita garingan, tepuk tangan. Jadi untuk memacu, untuk merasa anak-anak itu untuk bisa bernyanyi itu memang mereka harus mendengarkan suara yang bisa mengiringi mereka bernyanyi. Jadi hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ibadah anak-anak yang begitu cerianya bisa kita fasilitasi dengan seperti yang ibadah induk juga ada musiknya. Anak-anak mari kita fasilitasi dengan musik ataupun iringan yang anak-anak butuhkan. Begitu, matur nuwun. Terima kasih. Baik, berlanjut Saudara Apet Eko. Terima kasih. Langsung aja yang pertama yang kami mau sampaikan, usulan kami adalah pemisahan antara komisi remaja dan pemuda. Ini sudah berkali-kali saya sampaikan, tapi tidak tahu Pak, belum ada keberanian untuk memisahkan. Ini ada masalah apa? Ada apa yang dipertimbangkan, saya tidak tahu. Tapi dari remaja sendiri kami melihat memang sudah berjalan di komisi remaja. Tapi komisi pemudanya itu sebenarnya jauh dari kita punya warga. Banyak sekali sih pemuda-pemuda kita yang sudah kuliah, lepas SMA, itu tidak ada kegiatan sama sekali untuk khususnya untuk gereja. Mereka seperti nggak ada
koneksi dengan gereja, sudah kayak lepas gitu. Jadi saya berharap kita nggak perlu ragu lagi, kita harus sudah memisahkan komisi pemuda dan komisi remaja harus sendiri-sendiri. Selanjutnya kami mau mengusulkan kita juga harus punya keberanian untuk membentuk komisi multimedia. Informatika itu penting sekali. Kita sudah di era digital, kita belum punya komisi karena hanya tim informatika multimedia Asia. Kalau mau pengadaan barang harus lunut komisi rumah tangga atau komisi yang lain. Saya berharap itu sudah dijadikan komisi sendiri, karena dengan komisi sendiri kemandirian mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan bergereja berpelayanan bisa mandiri, bisa mengajukan alat-alat apa yang dibutuhkan dan menunjang kegiatan semua komisi-komisi yang ada, dari anak-anak sampai lansia itu membutuhkan komisi itu. Saya kira itu harus sesuatu yang mendesak. Kita nggak perlu takut untuk mengadakan komisi itu. Yang selanjutnya yang kami usulkan adalah kaitannya dengan ekonomi jemaat. Kita harus perlu juga memikirkan satu, ya, kita jangan hanya mengandalkan tentang persembahan gereja, tapi kita harus mempunyai kemandirian ekonomi gereja. Tidak hanya ekonomi jemaat, tapi kemandirian ekonomi gereja. Kita harus sudah memikirkan, paling nggak mengkaji. Kita harus punya tim untuk memikirkan badan usaha milik gereja. Dan kita harus berani memikirkan itu, sehingga kita nggak kepikiran lagi untuk persembahan dan sebagainya, tapi kita sudah menjadi memikirkan kemandirian ekonomi gereja. Kita sudah punya BUMG, dan itu selain itu juga menunjang ekonomi jemaat. Kami juga harus, gereja harus juga memikirkan bagaimana ekonomi jemaat, bagaimana mengkaji kondisi-kondisi ekonomi jemaat, apa yang perlu kita kerjakan untuk ekonomi jemaat. Jadi tidak hanya mengambil persembahan dari jemaat, tapi bagaimana kita juga memikirkan ekonomi jemaat. Matur nuwun. Terima kasih. Ada 2 termin, ada 6 penanya dan termasuk di meja kami. Sesuai dengan random acara, Bapak jam 12 kita akan masuk ke pasal makan siang. Jawaban akan kita berikan nanti sesudah makan siang. Kami berharap setiap yang hadir dalam persidangan ini akan menyelesaikan sampai di acara penutupan. Doa makan siang. Doa makan siang akan dipimpin majelis apa jemaat? Jemaat ya? Jemaat ya? Ya. Akan dipimpin kita dengan suaranya Bapak Trimakul. Monggo. Bapak yang kami kasih, semoga dari pun kita mengaminkan nanti Gusti lan kemudian kita nyatu bilang manfaat seorang untuk depan dulu kalau tidak Devayan Romo Seban Kamulo hingga bila orang kabar Keraton Swarga yang mulia satra Ewanci yang Gusti kalau Kamulo kalau kabar Paduka saya perhatikan pasangan dengan kalian warga gereja kami sujud jengeng marajuan untuk masuk Paduka Abid Paduka taca pribadi kisah Kamulo segala selanjutnya memiliki dan tidak tinggal kabur belakang dan emodan mereka Paduka di samping rawat dan dengan Kamulo mimpin menuntun lama sidang Majelis Gereja Istimewa dan Iki Kaji Wonogiri Beneran atas demi pertengahan lumampah kanthi saelan baiki Gusti dan sekedar malih kawula badhe namani berkat peparing Paduka kagem kapitan Romo Kawula mugi Paduka berkahi tegelan ingkang kawula tampeni Paduka tebihaken saking sawerning penyakit saat menika dosa ingkang sumrit wonten ing tetedan menika kateman tetedan ingkang kawula tampeni menika saged wilayane lan murakapi wonten jiwa kawula Pangeran mesalutipun kawula nindakaken sidang siang kalenggan menika anugi badhe nampi berkah saking Paduka wonten dosa-dosa ingkang kula temanah kawula segala-galipun mugi Gusti paring pangapunten. Terus berkah kalau sudah tengah Paduka
tinambaran rakutanipun Gusti Kawula Yesus Kristus. Matur nuwun Gusti. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami
menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu.
kasih yang kekal, pengorbananmu membuatku merasa berharga di matamu. Kau yang selalu menyayangiku dengan kasih yang sungguh. Kehadiranmu membuatku mengerti arti kehidupanku. Kau Tuhan adalah Bapa yang setia, tiada sekalipun ku tinggalkan. Takkan kau biarkan ku terpisahkan. Yesus, kaulah sumber pertolonganku yang dapat ku percaya. Dengan kasih yang sungguh, kehadiranmu membuatku mengerti arti kehidupanku. Kau Tuhan adalah Bapa yang setia, tiada sekalipun ku ditinggalkan. Penghiburan yang ku rindukan selalu kau sediakan. Selamanya ku serah Bapa yang setia, takkan kau biarkan ku terpisahkan. Yesus, kaulah sumber pertolonganku yang dapat ku percaya. Yesus, kaulah sumber pertolonganku yang dapat ku percaya, yang dapat ku percaya. Jangan menyenggol.
nomor rekening, nomenklatur berapa nanti saya lupa. Tentang ada pos pengadaan mobil nanti akan dijawab oleh Pak Joko. Kemudian persembahan guru agama juga akan dijawab oleh Pak Joko, data ada. Kemudian tentang tabungan emas yang sudah mencapai seperti itu, apakah itu bisa dipecah atau tidak. Sebelum nanti Pak Joko juga akan menjelaskan, akan kami sampaikan bahwa RAPBG itu ada RAPBG jangka pendek yang harus dipenuhi pada setiap hari dan bulan atau dalam rangkut dalam laporan 1 bulan. Ada jangka menengah dalam setiap tahun kegiatan dan ada jangka panjang, Bu Kristal. Salah satu yang kita lakukan supaya tidak membebani jemaat terhadap anggaran belanja gereja yang kaitannya dengan proses hidup dan kehidupan gereja untuk jangka panjangnya, termasuk imitasi dan pengadaan tanah serta rumah pendeta, dilakukan investasi emas. Karena apa? Emas tidak mengalami fluktuatif yang begitu keras, tetapi justru akan naik harganya supaya nanti tidak membebani jemaat. Sedangkan yang untuk jangka menengah, untuk kegiatan setiap tahunnya sudah di breakdown dalam kegiatan komisi. Karena apa? Gereja ini hidup, ada, berada, dan beroperasi serta menjadi persekutuan hidupnya dari untuk warga. Yosoko warga dikelola juga untuk warga. Kita tidak sampai saat ini tidak memiliki income dari sektor lain. Andai kata tadi Pak Abed mengusulkan untuk membuat ekonomi jemaat supaya menopang kegiatan-kegiatan jemaat, mari silahkan kita berpikir, menyediakan waktu, pikiran untuk membahas ini secara detail supaya gereja memiliki income yang lain sehingga tidak membebani jemaat dan jemaat bisa terlayani, tercukupi dengan maksimal. Jadi memang sampai saat ini tabungan emas masih tetap utuh karena itu untuk rencana pembiayaan gereja jangka panjang. Sementara itu lebih lengkapnya akan ditambahkan oleh Bapak Joko Sunaryo. Monggo. Terima kasih Bu Ketua. Terima kasih Bu Grace yang sudah memberi tanggapan di laporan keuangan. Saya akan menanggapi satu yang dipertanyakan tadi, masalah kegunaan dari kotak persembahan minggu kedua. Ini juga bukan minggu kedua saja Bu Grace, itu dari atas memang ada persembahan kotak minggu ke-1, minggu ke-3, minggu ke-2, minggu ke-5 itu ada peruntukannya. Nah itu sebetulnya untuk tahun-tahun yang lalu itu sudah dihapus untuk kegunaannya. Jadi itu istilahnya cuma persembahan kotak minggu ke-4 gitu yang benar. Jadi bukan untuk peruntukannya, memang untuk program-program hampir. Dan setelah COVID itu memang untuk peruntukan dipisahkan. Jadi kotak-kotak dijadikan satu. Minggu pertama sejumlah ini bukan untuk peruntukannya, makanya ini belum ke debit ya Bu. Jadi maksudnya bukan untuk pengadaan mobil, jadi itu khusus untuk kotak minggu kedua untuk kas semua nanti ya Bu. Jadi itu nanti tahun depan itu dididik. Itu Bu Kristiani udah jelas ya Bu Kristal sih. Jadi untuk pengadaan itu kegunaannya dulu program-program tahun berapa itu, cuma ini masih ke bawah terus, belum sempat dihapus untuk kegunaannya. Jadi kegunaannya kas semua. Minggu pertama sekian, minggu kedua sekian, minggu ketiga sekian. Ya mohon maaf aja ini belum ke delete gitu, masih kegunaannya masih ikut. Terus yang pertanyaan kedua, masalah persembahan DR. Ini yang dimaksud ini kan persembahan guru agama 800 itu. Sedangkan yang ditanyakan 1 juta itu masuk di ucap syukur
untuk koreksinya. Jadi itu yang persembahan Natal itu masuk di ucapan syukur, dikelompokkan di ucap syukur. Sama lagi ya? Mengenai persembahan emas itu sudah kesepakatan dari dulu. Salah satu bentuk investasi dulu kan ada emas, ada tanah, ada deposito. Untuk jalan dulu yang dipilih itu adalah emas, karena ada pertimbangan yang lain, karena itu harganya bisa untuk jangka panjang tahun 5 tahun ke depan biasanya harga emas itu naik. Dan kegunaannya Bapak Ibu itu kan salah satunya untuk imitasi pendeta. Jadi dulu kesepakatan dulu waktu investasi emas itu bukan melihat harga naik harus ditukar dengan uang. Itu adalah simpanan di kita untuk 1 bulannya nabung sebesar 2 juta dengan diwujudkan emas gitu pengertiannya. Jadi bukan untuk ditrendingkan. Misalnya harga emas naik langsung ditukar dengan rupiah gitu enggak. Jadi untuk khusus memang benar-benar untuk tabungan jangka panjang, dan kegunaannya itu nanti jangka panjang mungkin setelah 10 tahun lebih ada kebutuhan yang besar, atau itu baru bisa kita ambil. Nanti kalau ada usul untuk investasi, bentuk investasi yang lain mau usul aja, nanti bisa dicatat di bersurat, nanti bisa dibahas di persidangan. Untuk teknik sistem investasi di gereja. Sementara ini Bu Kristanengsih, maaf. Terima kasih juga untuk perhatiannya. Terima kasih Bu Kristi untuk koreksinya. Waktu selanjutnya kami silakan ke Pak Sidar. Matur nuwun Pak Joko. Demikian Bu Kris jawaban dari perbendaharaan tentang 3 pertanyaan yang penjenengan sampaikan kepada kami. Baik, kita berlanjut ke termin kedua. Pertanyaan yang pertama dari Bapak Budwi tentang apresiasi bendel buku. Kita mencoba berwajah baru Pak, karena meskipun kami melakukan efisiensi ini dikit, naiknya sedikit banget Pak. Jadi terpaut rupiahnya antara yang buram dengan yang LPS sedikit, maka membuat bendel agak muncek sedikit, agak muncek sedikit. Ya, terima kasih apresiasinya termasuk Pak Suruh. Kemudian yang kedua tentang dari BPK yang kita diberi nilai C Pak, nggak apa-apa. Artinya kita harus berbenah kembali supaya nggak sombong lah. Kayak ibu apa kok gak lino, wah terjadi kesalahpahaman karena KPK itu kesalahan administrasi akan menjadi temuan gitu. Nah untuk BPK-nya memberi nilai C cukup, nggak apa-apa. Kita akan berbenah di pembukuan itu supaya nggak ada KPK yang diturunkan menemukan titik-titik kelemahan kita yang ini tadi ada kelemahan yang perlu di-delete ini tadi juga. Ini KPK kurang cermat juga. Jadi terima kasih, nilai C nggak apa-apa supaya keuangan kami pelaporannya menjadi lebih baik. Kemudian untuk format laporan keuangan kelompok, komisi, kemudian pepantan, nanti biarlah masing-masing komisi kelompok pepantan nanti bertemu dengan BPK. Tahu dulu sudah dibuatkan juga format oleh BPK Bapak Tosiran. Tetapi mengingat menimbang bahwa SDM dari komisi dan kelompok pepantan tidak secanggih Pak Tosiran, maka itu tidak bisa terlaksana. Ngaten nggih? Matur nuwun. Kemudian tentang Mbak Siswantina, Bapak Pendeta ini yang menerangkan. Ya, halaman 24. Matur nuwun Pak Budwi, karena memang masih tahun
pejabat yang lama nggih menika disesuaikan dengan Bu Hana, Pak Agung, Bu Endah. Mulai 4 Januari 2026 manggil lereh 4 Januari 2029 dengan jabatan penata. Ngaten ta nggih? Nggih, ngaten lho Budi. Sekarang matur nuwun. Nggih, ikan cepat, ikan gabus. Makin cepat, makin bagus. Dari Mbak Uniko tentang lumbung pangan akan ditindaklanjuti. Tentang pelaksanaan pelayanan anak sekolah minggu. Nah, ini salah satunya Bu Grace yang harus kita perhatikan. Majelis berpikir bagaimana pelayanan sekolah minggu optimal. Juga ada musiknya bersamaan barengan karo ibadah wong tua. Tetapi piye carane ben wong tua ora keganggu berisik. Butuh DUIT, butuh duit, butuh uang, butuh dana untuk membuat ruangan itu kedap suara. Nanti nek itu gonjreng-gonjrengnya dengar kene ya kok bingung lagi. Nah, inilah ada beberapa persoalan gereja ini yang membutuhkan pemikiran sumber daya manusia dan juga sumber dana, termasuk semua membutuhkan pelayanan optimal. Tetapi kita melihat dengan tidak membutakan mata kondisi perekonomian yang saat ini sedang tidak baik-baik saja. Jemaat kita juga sedang tidak baik-baik saja. Maka kita berutang. Kemarin sudah kita sodorkan, kita akan menambah amplop untuk maintenance ataupun pembangunan. Kita tarik kembali, majelis menarik kembali. Kita akan breakdown anggaran yang ada ini, Bapak Ibu, untuk bisa mencukupkan nengge nyebar bodong koro ngrumpukke pil-pil boko sithik-sithik diklumpukke diinvestasi untuk mencukupi itu. Ngaten Mbak Ika, pun niku kok dipikir Mbak, ning nyebar bodong koro piye carane relawan-relawan kita guru sekolah minggu bisa anak ini menarik piye borong dengan si pinter. Ya nanti segala sesuatu bisa dimasukkan kepada majelis. Itu jawaban kami untuk itu sudah terpikirkan tentang optimalisasi, kelayakan dan kenyamanan pelayanan anak kita. Bukan hanya anak-anak kecil, termasuk remaja yang beribadah di sana itu kayak di titik yang ngambil Pak Klase, turun Pak Klase kali ngesini jadi Pak Bulan Penjenengan kita pinjam ruangan. Ini kok Mbak Ika, matur nuwun masukanipun. Kemudian dari Bapak Abed tentang pemisahan komisi antara pemuda dan remaja supaya perawatan iman mereka dalam bentuk kegiatan itu bisa mengena. Mari yang menjadi relawan mikir ke masa depan yang ini akan menjadi estafet kepemimpinan dan aktivis gereja. Mari duduk bareng, kita rembuk, kita analisa, kita rumuskan format yang bisa membentuk ini. Nek tak bisa ini untuk begini ongkos, ongkos yang butuh nandangi, kita duduk bareng. Kita akan duduk bareng Pak Ben. Kita sediakan waktu, siapapun yang menjadi aktivis dan berpikiran konstruktif akan kita sediakan waktu untuk ini. Ya, supaya Pak anak-anak kita yang pemuda lulus SMA, kuliah terwadai dengan materi yang pas, yang masih SMA terwadai dengan materi yang pas. Begitu ya Pak Ben? Ya, nanti akan ditindaklanjuti. Tentang komisi multimedia akan kita kaji. Ekonomi termasuk ekonomi jemaat, ya, termasuk bagaimana gereja sudah memikirkan tentang ekonomi jemaat supaya gereja memiliki income selain pendapatan dari jemaat. Sepanjang tidak nyalain undang-undangnya talak agen, tidak nyalain ini. Karena apa jujur? Kita kalau memikirkan tentang usaha ekonomi jemaat, salah satu kebutuhan dalam 1 bulan yang harus dicukupi oleh gereja ini operasional dan untuk gaji karyawan itu kurang lebih berapa Pak? Dalam 1 bulan?
IDKK kurang lebih 40 juta bensasi. Nah sekarang kita harus berpikir usaha ekonomi jemaat yang punya berarti setiap bulan minimal setiap hari 1,5 juta. Kita usaha apa? Mari kita pikirkan. Nanti kita duduk bareng, rembukan, kita tuangkan ide-ide cemerlang kita, langkah-langkah kita kemana, kita akan kerjakan bareng. Begitu siap semuanya ya? Loh, orang siap? Ya. Betul? Dan diundang untuk rawo. Saya kira itu nanti kita akan duduk bareng tentang beberapa usul saran yang akan membangun GKJ Wonogiri menjadi gereja yang maju, mandiri dan sejahtera. Matur nuwun. Saya kira itu Bapak Ibu hasil pembicaraan kita, masukan usul saran yang kita tanggapi. Ada beberapa yang akan kita bahas di persidangan untuk menjadi keputusan. Karena kita tidak membuka termin ketiga, maka akan kami sampaikan hasil putusan persidangan Majelis Istimewa Gereja Kristen Jawa Wonogiri tahun 2026. Yang pertama, Majelis GKJ Wonogiri menyetujui dan menerima laporan kinerja baik badan komisi dan panitia tahun 2025 serta menerima dan menetapkan rencana strategis tahun 2026 di materi sidang Majelis Gereja Istimewa pada tanggal 15 Februari tahun 2026. Yang kedua, menerima usul dan saran sebagai bahan pertimbangan program pelayanan majelis tahun 2026. Yang ketiga, mengaktakan jalannya persidangan dan memutuskan sidang Majelis Gereja Istimewa tahun 2026. Itulah putusan-putusan yang saat ini kita ambil. Demikianlah usul saran dan tanggapan yang pada saat ini kita lakukan bersama, serta putusan persidangan tepat kita lakukan pada pukul 13:10. Berikutnya akan disampaikan sambutan dari visitator. Dalam hal ini monggo apakah Pak Iron, apakah Bu Ari, kepada visitator dipersilahkan. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada kami. Kami berdua dengan Pak Pendeta Iron mewakili Babelklas 39 datang hadir di sidang Majelis Gereja Istimewa GKJ Wonogiri ini dan menyaksikan dari awal hingga akhir nanti. Dan kami mewakili gereja-gereja se-Francis Wonogiri menyampaikan ucapan salam persaudaraan dan persekutuan dari 8 gereja di Francis Wonogiri untuk Bapak Ibu jemaat dan Majelis GKJ Wonogiri yang mengadakan sidang istimewa pada siang hari ini. Kemudian ada beberapa informasi yang dititipkan dari Babelklas kepada visitator. Yang pertama, visitator mengucapkan Babelklas Wonogiri mengucapkan terima kasih kepada Majelis dan Jemaat GKJ Wonogiri yang telah mendukung program-program Babelklas 39 di tahun 2025 kemarin dan tetap mengharapkan partisipasi dan dukungan Bapak Ibu dalam mendukung program-program Babelklas 39 di tahun 2026. Antara lain, kegiatan Forkom Majelis yang di tahun 2025 kemarin itu sudah memberikan tema-tema yang dapat memberikan bekal tambahan pada majelis. Untuk tahun 2026 ini tetap akan dilaksanakan. Waktu
waktunya bergantian dengan Ministerium Pendeta 2 bulan sekali, dan untuk bulan Maret nanti rencananya akan dilaksanakan forkom majelis di GKJ Wonogiri Utara. Temanya tentang PEJ juga, nanti menunggu undangan dari Bapelkas, mungkin dapat memberikan wawasan dan tambahan dalam kajian tentang PEJ yang tadi ada usulan dari Mas Abed. Ya, yang kedua, tukar pelayanan firman. Tukar pelayanan firman baik intern Klasis Wonogiri maupun dengan Klasis Sukoharjo tetap akan dilaksanakan. Surat pemberitahuan kemarin sudah diinformasikan ke gereja-gereja, mohon untuk ditindaklanjuti. Dan untuk Peperdaga, pertemuan pendeta, tenaga gereja dan keluarga antara Klasis Wonogiri dan Klasis Sukoharjo akan dilaksanakan bertempat di Klasis Sukoharjo. Kami masih menunggu informasi dari Klasis Sukoharjo untuk memastikan waktu pelaksanaannya. Kemudian proses pemanggilan pendeta, GKJ Wuryantoro dan GKJ Purwantoro menginformasikan kalau proses pemanggilan pendeta atas diri Mas Titus Cahyo Wicaksono, calon pendeta dari GKJ Wuryantoro, dan Mas Yosua Agung Wicaksono Yunanto dari GKJ Purwantoro saat ini masih dalam proses pembimbingan. Mohon dukungan panduan Bapak Ibu sekalian agar proses pembimbingan ini dapat segera selesai, terus beliau berdua dapat dinyatakan untuk layak menempuh ujian dalam Tuhan dan memperoleh apa yang diimpikan mereka berdua. Kemudian yang keempat, live-in. Di tahun 2026 ini ada beberapa program live-in, antara lain program live-in pendeta itu sudah diprogramkan 2 tahun sekali, dan tahun 2026 ini ada program live-in pendeta. Semoga GKJ Wonogiri bisa menerima, karena tahun-tahun manusia nampil tahun kemarin itu kan karena ketempatan Pak Pendeta Sumardiono, dan kebetulan Pak Pendeta Sumardiono lebih sakit, dan terus juga sakit tidak bisa live-in di sini. Semoga di bulan November, rencananya live-in pendeta itu bulan November bisa bersama-sama untuk melakukan live-in pendeta. Kemudian live-in mahasiswa teologi itu kemarin ada wacana untuk disinkronkan dengan PWG Bapelkas di acara Yudken. Mungkin untuk live-in mahasiswa teologi ini di gereja-gereja tahun ini belum. Kemudian untuk live-in vikaris, jikalau nanti kedua cabang itu dinyatakan layak untuk tabis, otomatis masuk di masa vikariat. Nah, ini ada rencana untuk di-live-in-kan di gereja-gereja berpodo kenal, dari vikaris GKJ Wuryantoro dan GKJ Purwantoro, biar saling mengenal jemaat di gereja-gereja seklasis. Kemudian terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mengutus perwakilannya di pembekalan Satgas PPA. Jadi tahun 2025 kemarin non-stop pelatihan pembekalannya, dan masih dilanjutkan di tahun 2026 ini. Terdekat pembekalan akan dilaksanakan tanggal 28 Februari di GKJ Slogolimo. Kemudian untuk kegiatan kategorial, tahun kemarin Bapelkas 39 sudah melaksanakan kegiatan kategorial Adioswo dengan temu raya Adioswo di Wuryantoro. Untuk kategorial tahun 2026 ini kategorial remaja muda
hari 2 malam suwi. Karena lama, mohon agar mulai dari sekarang dipersiapkan untuk mendata personel yang akan ikut serta, termasuk juga nyuwun bantuannya personel untuk masuk dalam kepanitiaan 2 orang untuk duduk dalam kepanitiaan Jurgen, dan mempersiapkan keperluan pendukung dalam rencana menginap di Pulau karena terlalu banyak menginapnya. Kelengkapan pendukung seperti tenda, kemudian kelistrikan, dan niki titipan SKPWD konsumsi untuk anak-anak niku dari gereja Pemutus. Kalau nego saja nih, kami ya masak sendiri, bawa bekal sendiri, dimasak sendiri selama 3 hari 2 malam. Dan kemarin PBG bilang kalau makan bersama itu di akhir acara di hari yang ketiga itu ada jamuan bersama peserta dan panitia. Dan supaya dari awal ini sudah dipersiapkan baik personel maupun akomodasi yang diperlukan. Kemudian titipan dari pengurus Yayasan Giri Wacana. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah istilahnya ikut berpartisipasi menghidupi Yayasan Kristen kita untuk mendukung dalam aset siswa putra wayah wanci usia sekolah PAUD saged dititipkan PAUD Lentera Kasih itu masih membuka aset siswa. Juga terima kasih untuk dukungan dana baik perhatian dukungan donatur dari GKJ Wonogiri ke Yayasan Kristen Giri Wacana. Kemudian ada wacana untuk minta supaya ada persembahan yang dikhususkan untuk mendukung Yayasan Giri Wacana di momen Paper Trace, karena biasanya di Paper Trace itu kan ada apa istilahnya himbauan dari RT3S untuk memberikan persembahan ke sana. Nah, itu nek sampai nyuwun di paro-paro gitu nih penting sedoyo gitu. Ada yayasan kita di sini, sebagian dikirim ke sana, sebagian ke yayasan kita sendiri untuk seperti itu. Terus yang terakhir mengingatkan kembali untuk sidang klasis ke-40 gereja pembentuknya GKJ Wonogiri. Nyuwun agar mulai ditata dari sekarang dengan membentuk kepanitiaan dan segala sesuatu yang diperlukan untuk mendukung sidang klasis yang akan datang. Nah, demikian informasi yang dapat kami berikan. Juga sambutan mengenai Pak Miro. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi yang pangapunten kaitanipun kalian kegiatan PWG khususnya. Jadi ini memang nanti perlu kita percakapkan lagi di sidang klasis, tetapi kesepakatan hari ini sampai dengan terakhir memang kaitannya dengan konsumsi anak-anak kita yang youth camp itu memang mau tidak mau harus dibebankan ke peserta. Jadi biasanya kalau kegiatan klasis itu kan tidak ada lagi merepotkan peserta kan begitu kesepakatannya. Nah ini mungkin bisa jadi catatan juga nanti dengan kegiatan ini pasti nanti akan muncul usulan di dalam persidangan klasis. Cuman sementara ini ya baik kita lakukan bersama ngaten ya. Dan terus kemarin saya mau berbagi di Ekokapti di SMG tanggal 1 Februari kami mengarahkan untuk pos anggaran retreat mereka itu dipending dialihkan ke kegiatan youth camp karena pesertanya sama, cuman bentuk kegiatannya ini bersamaan dengan klasis. Kemarin kan teman-teman mau youth camp itu minta dari majelis sudah direncanakan sekitar 2 jutaan begitu. Nah kami menyarankan
supaya tidak merubah anggaran. Jadi karena ini kegiatan ini juga untuk kebersamaan klasis, akhirnya ayo retreat di pending dulu, kita ngadain ya kegiatan untuk klasis saja supaya semua bisa berjalan begitu. Karena memang teman-teman juga tidak tahu kalau ada kegiatan yang dari klasis ini harus masuk ke pos anggaran. Nah, itu salah satu mungkin bisa jadi pertimbangan ketika mungkin bagian daripada keuangan yang harusnya efisiensi, karena saya yakin di Wonogiri pesertanya banyak dan harus menyiapkan tenda sendiri, artinya sewa tenda, lalu konsumsi makan itu mulai Jumat sore ya berarti ya, Jumat siang itu diharapkan sudah berangkat dengan makan siang masing-masing. Jadi sorenya pasti di sana harus menyiapkan, Sabtunya itu 3 kali berarti 4 kali makan, minggunya 1 kali berarti 5 kali dahar. Nah ini menurut saya kalau dikalikan sekian peserta kan jumlahnya cukup besar. Nah monggo dan pangapunten, karena kemarin juga sudah diminggu ke PBB nggak bisa kalau panitia harus menyiapkan sejumlah besar sekitar 600-an anak nanti misalnya yang jadi peserta. Jadi mereka hanya menyiapkan makannya di hari terakhir. Jadi mohon yang lain-lain bisa disiapkan dan monggo ini nanti juga menjadi mungkin catatan di persidangan di saat dikaji Wonogiri nanti kaitannya dengan kegiatan klasis. Lalu tadi Bu Ketua Riko terima kasih meminjam ruangan di klasis. Sejatosipun klasis itu bingung. Klasis itu turut di punyanya yayasan. Klasis kira di kantor saja ini, dan itu punyanya yayasan Bapak Ibu. Jadi kami klasis mendukung kegiatan YPK itu memang setiap tahun 20 ya Mbak ya. Setiap tahun 20 juta dan itu juga dari panjenengan yang IDKK itu bagian dari situ juga. Nah kami memang tidak ingin kegiatan di sekolah ini terlihat kosong begitu ya. Jadi karena kaitannya dengan HGB, kalau itu nanti dibiarkan tidak ada kegiatan, takutnya ini malah diambil lagi oleh pemerintah. Jadi karena sepi kemudian yus klasis ini. Jadi klasis nurut jadi nurut di YPK. Jadi monggo dimanfaatkan untuk kegiatan supaya di sana ada kehidupan begitu. Jadi monggo biasanya Wonogiri kalau ngagem untuk ruangan-ruangan itu langsung komunikasi dengan YPK, atau singkat kagungan izin, maka yang mengizinkan pasti YPK. Mereka kaitanipun kalian kegiatan meluau klasis di bidang PIG dan juga di YPK yang menurut saya perlu kita dukung untuk baik tadi, untuk meskipun kita sudah ikut di persembahan yang jumlahnya total diberikan 20 juta setiap tahun, tapi YPK masih butuh dukungan dari kita di setiap Open Kris tadi, pekan pendidikan Kristen, maupun nanti bisa disebut. Saya rasa itu hanya penekanan sedikit kaitannya dengan kegiatan ini, dan nanti monggo menjadi tuan rumah sidang ke-30 ya. 40 ini 39. 40 sidang ke-40. Ketika ini awal November masih ada sidang. Sidang itu bukan awal November ya. Tahun ini 2027. Oh 2027 ya. Nggih, mangke monggo dipun tata badhe ngersake awal November napa kin ora ganggu kegiatan Natal untuk ibadah napa-napa nanti pasti gereja-gereja yang perlu diberitahu, diundang nanti pasti hadir. Matur nuwun saking kami visitator yang diutus hari ini, ada salah kata dan hal-hal yang tidak berkenan, kami mohon maaf, dan nanti kami siap untuk menunggui sampai sidang ini selesai. Matur nuwun, waktu saya kembalikan ke pimpinan sidang. Baik, terima kasih Bapak Imam.
Putra dan Ibu Ari Royani yang telah memberikan sambutan serta beberapa informasi tingkat klasikal kepada GKJ Wonogiri di dalam persidangan Majelis Gereja Istimewa pada saat ini. Baik Bapak Ibu, kita berlanjut ke acara warna sari. Warna sari, apakah akan dipergunakan? Warna sari tidak ditanggapi Bapak Ibu. Adakah warna sari yang perlu disampaikan saat ini? Ada dari Mas Brahma, 2 dari siapa itu Pak Keto? Pak Kris, Pak Kis. Ada lagi? Cukup 2, 1 toh. Dipersilakan Bapak Brahma. Tidak ditanggapi ini. Ya, terima kasih. Saya hanya mengusulkan untuk kedepannya, karena saya buka sekilas untuk laporan-laporan keuangan kelompok pepantang dan juga komisi-komisi, itu ternyata laporan keuangannya formatnya tidak ada yang sama. Jadi saya mohon untuk BPK dan Majelis membuat formasi untuk menyamakan format laporan keuangan supaya nantinya BPK juga kalau mengaudit mudah, dan juga asumsi kita semua sama, apa yang perlu kita laporkan ke gereja itu sama. Betul. Dan setelah membuat formula, diharapkan nanti ada tahun ini mengadakan pelatihan untuk juga pengenalan formula tersebut pada ketua dan bendahara kelompok itu untuk BPK. Dan yang kedua untuk majelis, karena pendataan warga kita dan administrasi kita sudah semakin baik, dimulai dari Pak Ambar, terus ada Pak Ulang dulu jadi lebih baik, ada Pak Kristin ini baik sekali. Untuk administrasi gereja mohon diperbaiki lagi dan dipersimpel lagi, terutama untuk pendataan warga-warga kita yang sudah tidak berisma di sini. Itu perlu dievaluasi dengan keberanian keputusan majelis. Diharapkan berani untuk menghilangkan hak dan kewajibannya warga yang sudah tidak bekerja di GKJ Wonogiri. Itu juga akan mempermudah nantinya majelis-majelis baru yang anak cucu kita yang akan mengelola gereja ini juga lebih simpel dalam mengelola jemaat. Sementara itu dulu, terima kasih. Monggo yang kedua. Ya, terima kasih waktu yang diberikan saya. Menindaklanjuti dengan usulan Mas Abed Lego dan sambutan Bu Endang tadi untuk sekolah minggu. Barangkali dulu ada penawaran AC yang dulu pernah ditawarkan, mungkin kalau masih bisa kita kerja. Kalau anak kecil-kecil sampai yang pemuda pakai AC mungkin itu kuat. Jadi AC itu kita kasih di sekolah minggu dan kita kasih per jam. Jadi nanti biarpun kita bersamaan beribadah tidak akan mengganggu konsentrasi kita. Matur nuwun. Terima kasih Pak Kes masukannya. Sudah akan kita tindak lanjuti. Baik Bapak Ibu, sudah di penghujung acara. Dari awal bahkan hingga akhir sidang Majelis Gereja Istimewa GKJ Wonogiri pada tahun 2026 sudah berakhir. Kita bersendok-gurau, berbincang, membahas tentang tugas pelayanan kita di GKJ Wonogiri. Masih banyak persoalan-persoalan yang harus kita benahi, terutama SDM Bapak Ibu. Jadi di belakang kami ini teman-teman kerja kami yang melayani penjenengan semua. Jadi andai kata menurut penjenengan kurang
sempurna. Ya. Inilah kami, kekurangan kami. Kami mengakui kekurangan ini. Ya. Sumber daya manusia kami terbatas, waktunya juga terbatas. Maka kami mengajak kepada seluruh jemaat dan disampaikan kepada kelompok pemantauan masing-masing, mari menyediakan diri dan waktu kita untuk berpelayanan di GKJ Wonogiri. GKJ Wonogiri membuka peluang itu, membuka peluang. Kami tidak anti kritik, kita tidak anti saran, tetapi mari yang konstruktif, yang membangun, supaya progres ke depan GKJ Wonogiri ini menjadi lebih baik. Misalnya kalau tentang bahasa Jawa, enten kali doso setunggal itu ya diceleni lah, itu tata belajar Bapak Ibu. Kita memang saat ini di rumah kita, cucu-cucu kita, anak kita jadi orang tahu diajari cucu kita juga sulit. Nah, inilah kelemahan kami. Mari kelemahan ini sedikit demi sedikit kita urai, kita perlengkapi supaya GKJ Wonogiri ke depannya menjadi lebih baik. Ya, begitu Bapak Ibu. Ya. Nah, maka setelah berakhirnya kita lebih hemat waktu 15 menit lah, ya, sesuai dengan masukan saran kemarin, kita mencoba semuanya tepat waktu, alokasi waktu yang disediakan, maka kita akan melakukan sensoramur. Apakah di dalam persidangan, terutama kami yang memimpin, ya, yang baru kali ini memimpin sidang majelis gereja istimewa yang anyaran, sopir ini anyaran, sok-sok yang ngebukti nomor kali tidak gas ngawur, sok-sok ngomper yo gerak-gerak. Nah, karena saya anyaran, kita akan menyelenggarakan sensoramur. Apakah di dalam persidangan ini ada hal-hal, terutama saya pribadi yang memimpin, yang menurut panjenengan tidak layak, silahkan disampaikan. Mari kita merenung sejenak. Sensoramur dimulai. Cukup. Bapak Ibu dan Bapak visitator, Ibu visitator, apakah di dalam perbincangan di persidangan Majelis Gereja Istimewa di GKJ Wonogiri pada saat ini ada hal-hal yang kurang berkenan, terutama kami yang memimpin persidangan ini, kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua? Apakah baik adanya? Terima kasih. Semoga Tuhan memberkati semua rencana kita di tahun 2026. Semuanya berjalan dengan baik, nama Tuhan dipermuliakan, dimudahkan di dalam seluruh perencanaan kita. Matur nuwun. Doa penutup akan disampaikan oleh visitator. Kepada visitator dipersilakan. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya, kita tundukkan kepala, kita menghadiri persidangan ini dalam doa syukur. Sungguh kami melihat dan merasakan karya Tuhan di dalam persidangan kami saat ini, manakala majelis yang melayani di tempat ini boleh berteduh bersama melihat kembali pelayanan-pelayanan yang dilakukan sepanjang tahun 2025. Tentu kebersamaan bersama dengan Badan Pelayanan Gerejawi, dalam hal ini komisi-komisi panitia tim yang ada, yang merupakan badan pelayanan gerejawi di tempat ini, yang mendukung di dalam kegiatan-kegiatan yang ada, dalam pengajaran yang dilakukan, dalam pelayanan berdiakonia yang juga terus dilakukan bersama-sama. Tentu dukungan penuh dari warga jemaat menjadi satu kekuatan bagi gerejamu di tempat ini untuk bersaksi, untuk melayani, bersama-sama bersekutu menjadi bagian tubuh Kristus di tempat ini. Sungguh kami bersyukur karena karyamu yang indah boleh dirayakan di dalam persidangan hari ini. Karya Tuhan bagi setiap kami pribadi lepas pribadi boleh disatukan, boleh dikembangkan bersama dengan satu tujuan, ingin memuliakan Tuhan di dalam setiap pelayanan kami. Inilah yang sedang kami kerjakan bersama.
mulai pukul 10 hingga saat ini. Dan kami sungguh bersyukur karena penyertaan Tuhan bagi setiap kami nyata di dalam pelayanan-pelayanan yang sudah kami lakukan bersama. Bahkan tidak hanya dalam lingkup gereja lokal, tetapi juga kebersamaan di aras klasikal dan sinoda menjadi bagian nyata bahwa karya Tuhan itu sungguh boleh kami syukuri di dalam pelayanan-pelayanan kami. Ialah kami mengapresiasi atas setiap pelayanan yang kami lakukan bersama. Tentu juga menjadi pengimanan bagi kami semua untuk setiap pelayanan di tahun yang sudah kami lalui dan juga akan kami lalui bersama. Berkatilah Gereja Kristen Jawa Wonogiri di dalam melanjutkan pelayanan mereka di tahun 2026 ini. Berkatilah setiap hal yang sudah disepakati, diputuskan, atau mungkin masih ada yang perlu dikaji ulang. Berkatilah setiap usulan-usulan yang ada. Kami percaya bahwa semuanya adalah untuk membangun, untuk kebaikan GKJ Wonogiri di dalam melayani. Maka berkat kemurahan Tuhan itulah yang akan tercurah bagi gereja di tempat ini, bagi para pelayanmu dan juga warga jemaat yang setia di dalam mendukung pelayanan yang ada di GKJ Wonogiri. Terima kasih. Usai kami rapat bersidang siang hari ini, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, melanjutkan setiap aktivitas kami di hari ini. Maka biarlah damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus yang melampaui segala akal dan pikiran kami senantiasa tinggal, memberkati, mendorong setiap kami di dalam kehidupan kami untuk memuliakan Engkau. Terima kasih. Tangan kasih Tuhan membimbing di dalam perjalanan kami pulang, tiba sampai di rumah dengan selamat dan juga melakukan pelayanan di hari ini. Terima kasih. Dalam kemurahan kasih Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan seluruh doa kami. Amin. Terima kasih Bapak Irong dan Ibu Ani yang sudah berkenan menemui kami di dalam persidangan pada saat ini. Mungkin ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang berkenan hadir di persidangan ini sampai selesai. Saya beri apresiasi luar biasa sesuai tepuk tangan. Kalau dikasih tepuk tangan. Terima kasih yang setia dan inilah yang kami harapkan nanti akan ditindaklanjuti dengan sikap-sikap ketika kita diundang untuk membahas persoalan-persoalan gereja untuk rapuh. Nah, kadang nek tuli itu rapuh mung sedih. Matur sugeng kondur salam untuk keluarga. Nanti kita masih menyelenggarkan ibadah yang kedua. Terima kasih Pak Sunu. Matur